Kalau Anies di penjara, Ganjar nggak bisa nyapres. Ditulis oleh Alifur Rahman dari sivo.com. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas, amat keras. Orang 3.600.000, 3.600.000 beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1.100.000. Kemudian sisanya diminta untuk ditangani oleh pusat. Karena itu perorangan, maka kemudian kita breakdown menjadi keluarga. Kemudian Kemenko PMK, Pak Mensos, melalui Mensos, kita alokasikan ada 1.300.000 kepala keluarga yang akan kita supply. Tetapi di lapangan ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan gubernur itu sekedar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi. Kan di lapangan jadi kacau. Kenapa? Karena daftar dari yang diturunkan oleh DKI ke Kemensos itu data yang kemarin menerima bantuan gubernur. Sementara RD, RT, RW seperti Pak Jaya sebut itu punya data sendiri, yang itu yang mestinya harus yang dikirim ke Kemensos gitu, tapi itu tidak dikirim ke Kemensos. Ketika datang bantuan dari kita yang terdaftar nuntut supaya kan itu haknya, sementara yang didaftar nuntut juga sudah didaftar kok nggak dikasih. Bayangkan di lapangan. Pertama Ganjar, Anies, Prabowo, Ridwan Kamil, Sandi. Itu betul-betul statistically insignificant. Bagaimana Erick Thohir? Erick masih sekitar 1%-an. Kok masih jauh? Masih jauh. Ya, kemudian Mahfud MD juga sekitar itu ya. Risma agak lumayan. Jadi tapi poin saya adalah ini masih jauh. Masih 2 tahun lagi. Masih 2 atau 3 tahun lagi. Belanda masih jauh. Karena tidak ada yang dominan, peluang juga masih terbuka buat siapapun. Dari hasil pengamatan dan diskusi panjang, saya akhirnya berani menyimpulkan bahwa Pilpres 2024 tidak akan diikuti oleh para gubernur yang saat ini namanya selalu berada di urutan teratas lembaga survei. Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil tidak akan bisa nyapres. Faktor penentunya ternyata Anies. Dengan banyaknya kasus yang terjadi di Jakarta, program kerja yang amburadul membuat partai besar berpikir ulang soal Anies. Yang saya maksud partai besar adalah PDIP, Golkar, dan Gerindra. 3 partai ini adalah partai penentu koalisi. Sementara sisanya relatif akan ikut atau mengekor, tidak bisa membangun koalisi sendiri. Sampai hari ini, 3 partai itu tidak ada yang tertarik dengan Anies. Golkar sudah paten dengan Erlangga. Sementara Gerindra sekarang juga paten dengan Sandiaga. Sandiaga pula lah yang nampaknya akan menggantikan Prabowo sebagai ketum. Sementara PDIP rasanya mustahil mendukung Anies, mengingat ideologi dan cara kampanye Anies sama sekali tidak sesuai dengan semangat partai nasionalis. Selain itu, Anies tampaknya juga akan masuk penjara terkait Formula E. Terlepas apakah event itu akan digelar atau tidak, fakta-fakta kasus dan data mencurigakan sudah terlanjur berserakan di mana-mana. Sampai orang awam pun tahu bahwa Formula E ini bermasalah secara anggaran. Dengan kondisi seperti ini Sob, Anies yang mungkin segera ditahan setelah tidak menjabat, maka peluang Ganjar untuk maju di Pilpres pun semakin tertutup. Karena selama ini, yang coba dilawan oleh PDIP adalah jangan sampai orang seperti Anies memimpin Indonesia. Dan keyakinan itu pula yang ada di banyak relawan Jokowi saat ini. Jangan sampai kubu radikal atau orang-orang yang merangkul kelompok FPI dan HTI malah berkuasa di sarunyam negara ini. Meski di permukaan media, partai terlihat diplomatis dan bersedia berkomunikasi dengan Anies, tapi di sisi lain, mereka menyadari bahwa negeri ini jangan sampai terjerumus oleh politik sara dan tata kata. Karena Anies tidak maju, maka PDIP akan lebih santai memilih partai koalisi. Sejauh ini yang paling dekat dan nampaknya lengket sekali adalah Gerindra. Di banyak kesempatan, Prabowo dan Bu Mega terlihat bersama. Bila PDIP dan Gerindra tak terpisahkan, maka lawannya praktis hanya menyisakan Golkar, dan itu akan diikuti oleh PKB dan PAN dalam koalisi Erlangga. Dengan capres dari kalangan menteri juga yang nampaknya semakin hari semakin percaya diri dan pasti bisa maju sebagai cawapres. Lalu partai sisanya bagaimana? PKS, Demokrat, dan Nasdem. Demokrat mungkin bisa jadi pimpinan koalisi lagi, tapi pertanyaannya siapa yang akan dimajukan sebagai capres? Jika AHY, sanggupkah membayar logistik atau kompensasi yang sesuai untuk mendapatkan rekomendasi?
Jika melihat kepemimpinan AHY dan langkah politik Demokrat sejak 2014 lalu, kita bisa melihat bahwa partai ini terlihat sangat peragu. Penawaran koalisi cenderung terlalu tinggi, seperti 2019 lalu yang menyodorkan AHY pada Prabowo. Sementara nilai suara dan posisi tawar politiknya tidak terlalu bagus. Ibarat barang, kemahalan gak terlalu bagus pula. Sementara Nasdem yang selama ini memposisikan diri sebagai partai nasionalis cenderung akan kesulitan untuk berkoalisi dengan PKS. Lalu, kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar sebagai capres, lantas siapa? Mungkin pertanyaan itu tidak akan relevan lagi kalau Gerindra jadi berkoalisi dengan PDIP. Kenapa? Karena Gerindra sudah punya Sandiaga, mantan cawapres dan sekarang menjabat sebagai menteri. Sandiaga di Gerindra relatif tanpa saingan. Di Pilpres, dia menjadi satu-satunya kandidat asal Prabowo beneran gak maju. Di partai, dia juga satu-satunya sosok yang bisa menggantikan Prabowo. Dengan begitu, Sandiaga nampaknya akan diplot sebagai capres dan PDIP akan memberikan cawapresnya. Atau kalau misal ada kejadian tak terduga, mungkin cawapresnya lagi-lagi dari kalangan kiai, yang namanya sama sekali tidak ada dalam list lembaga survei. Dan kalau untuk urusan cawapres, penentunya tak akan serumit capres. Siapapun bisa maju, bahkan Ma'ruf Amin yang tak masuk dalam catatan lembaga survei itu pun sukses memainkan perannya. Bisa Prananda, bisa Puan, bisa juga Ganjar. Tapi mengingat PDIP memiliki komposisi pemilih loyal lebih dari 60% yang memilih PDIP karena terah Bung Karno, maka lagi-lagi kans Ganjar akan jauh lebih kecil dibandingkan Puan atau Prananda. Karena kalau memaksakan Ganjar itu jelas akan mengecewakan 60% pemilih PDIP dari loyalis Bung Karno dan Bu Megawati. Ya begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas, amat keras. Pertama Ganjar, Anies, Prabowo, Ridwan Kamil, Sandi. Itu betul-betul statistically insignificant. Bagaimana Erick Thohir? Erick masih sekitar 1%-an. Kok masih jauh? Masih jauh. Ya, kemudian Mahfud MD juga sekitar itu ya. Risma agak lumayan. Jadi tapi poin saya adalah ini masih jauh. Masih 2 tahun lagi? Masih 2 atau 3 tahun lagi. Belanda masih jauh. Ya. Karena tidak ada yang dominan, peluang juga masih terbuka buat siapapun.